Tauhid di pesantren Darussolah Pakong. Ini khusus nih. Tauhid merupakan gabungan dari iman rububiyah, iman uluhiyah. Ini sebenarnya berangkat dari hasil membaca isyarat-isyarat Qur'ani dan sebagian dari hadis. Ternyata isinya mengandung cerminan dari keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Yang dimaksud dengan keesaan Allah adalah informasi yang kita harus imani. Contohnya seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini rububiyah. Kerububiyahan Allah harus kita imani. Maka disebut dengan iman rububiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, yang ditanya oleh kufar Mekah adalah Allah. Allahu ahad, Allah maha tunggal. Allahus samad, Allah tempat bergantung harap. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua informasi tentang keesaan Allah. Di sini hanya dituntut kita harus beriman. Disebut dengan iman rububiyah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini menegaskan bahwa selain dari Allah, semua apapun, dimanapun, kapanpun adalah makhluk ciptaannya. Tetapi pengesaan kepada Allah menunjuk kepada tuntutan kepada kita dalam bersikap. Ini bisa disebut dengan iman uluhiyah. Di sini mengajak kita. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah, yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iman rububiyah. Kemudian itu keesaan Allah. Lalu pengesaan kepada Allah diwujudkan dalam pengabdian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini bisa mengarah ke pengesaan kepada Allah. Ternyata Al-Quran diakhiri dengan surat yang hampir sama isyaratnya. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah, ilahin nas. Maka di dalam Al-Quran ada kamu harus beriman kepada keesaan Allah dan kamu harus bersikap mengesakan kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan, seterusnya. Wa'budu, coba kalian beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku, jangan kau syiriki Allah. Dengan kau kalian sama-samakan dengan apapun. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir isinya keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Kemudian ini menginspirasi sebagai pemaparan atau sebagai kajian ilmiah, sehingga menunjukkan kepada iman rububiyah, iman uluhiyah. Lalu ada pertanyaan, kenapa bukan tauhid rububiyah sebagaimana di luar? Ini sudah ranah dunia ilmiah. Artinya yang bersifat duniawiyah. Kita boleh berbeda pendapat dan boleh mempunyai teori sendiri. Maka dunia ilmiah bisa disebut dengan dunia kontemporer, tempo.
Sekarang seperti konsep seperti ini mungkin kalau ada konsep yang lebih baik. Kok iman rububiyah bukan tauhid rububiyah? Kalau ada sebagian orang yang membagi tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Di sini iman rububiyah sudah mencakup. Tadi disebutkan di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi iman rububiyah sudah mencakup asma wa sifat di dalamnya. Asma wa sifat sudah tercakup di dalamnya. Dan singkatnya di sini iman rububiyah tuntutannya ada 2. Nanti penjelasan lebih lanjut. Iman uluhiyah tuntutannya juga 2. Jadi singkat. Tauhid merupakan gabungan dari iman rububiyah dan iman uluhiyah. Dua tauhid rububiyah, iman rububiyah maupun uluhiyah mempunyai 2 tuntutan. Ya. Yang pertama, iman rububiyah menuntut kita atau melarang kita mensifati makhluk dengan sifat khalik dan sebaliknya. Kan berarti sudah 2. Iman uluhiyah juga menuntut kita dalam 2 hal, yaitu harapan dalam ibadah wajib hanya kepada Allah. Taat dalam ibadah wajib hanya kepada Allah. Melanjutkan, kenapa iman rububiyah? Maka kita tidak boleh mencela orang yang membagi 3. Karena punya alasan, perbedaan suatu keniscayaan. Di sini punya 2 alasan. Alasan kenapa bukan tauhid rububiyah tetapi tauhid iman rububiyah. Karena 2 alasan berikut. Yang pertama, musyrikin jahiliyah juga beriman atau bertuhan hanya kepada Allah. Tuhan mereka hanya Allah. Secara rububiyah seperti dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunallahu. Jelas kan? Kalau kamu tanyakan kepada mereka musyrikin jahiliyah, siapa pencipta langit dan bumi yang menjalankan matahari rembulan, pasti mereka menjawab, yaitu Allah. Fa'anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan ketika beribadah masih bercabang harapan. Yang kedua, kenapa bukan tauhid rububiyah melainkan iman rububiyah? Tauhid itu lawan dari syirik. Jadi tidak mungkin orang muwahhid yang bertauhid sekaligus musyrik. Tidak mungkin. Juga sebaliknya, tidak mungkin orang yang musyrik sekaligus bisa menjadi muwahhid. Jadi orang yang syirik tidak mungkin bisa dikatakan orang yang bertauhid. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah secara rububiyah, yang paling banyak justru yang syirik kepadanya. Kalau yang beriman syirik. Ini menurut Al-Quran. Berikut, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mayoritas orang yang mengaku beriman kepada Allah, sesungguhnya dia beriman kepada Allah, tetapi wahum musyrikun, isim fa'il, tetap dalam kondisi syirik. Contoh fakta orang yang beriman rububiyah, tetapi syirik kepada Allah, ini ayatnya. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini sudah sering ya. Orang-orang yang mengambil pelindung, artinya bergantung harap, mindulihi kepada selain Allah, aulia sebagai pelindung, sebagai penolong. Dia masih berdalih, mana buduhum, kami tidak menyembah aulia ya. Mana buduhum, kami tidak menyembah aulia, artinya yang dibuat perantara. Seperti
orang-orang meninggal dunia, atau apapun yang dianggap punya kekuatan waib, tidak menyembah itu illa liqorribu jama', kecuali supaya aulia ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi setiap orang yang beribadah kepada Allah harapan bercabang, ini bisa dikategorikan sebagai beriman tetapi syirik. Apa saja tuntutan iman rububiyah? Iman rububiyah. Jadi tadi disebutkan orang sebagai orang kalau masih beriman hanya bertuhan kepada Allah, tidak ada jaminan untuk tidak syirik. Jadi tidak terlindungi tauhidnya. Ya. Tuntutan melarang dua hal berikut. Sudah disampaikan tadi secara ringkas kan. Al-Khaliq, melarang Al-Khaliq disifati dengan sifat makhluk dalam keyakinan. Punya keyakinan yang indikasinya Allah disifati dengan sifat makhluk. Tadi disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dan tidak diserupai. Nah, simak ancaman Rasulullah, man ata'arrafan. Jadi kita dilarang menerima atau meyakini, menyimpan keyakinan ramalan tentang ramalan nasib. Kalau nasib manusia bisa diramal, berarti pemilik nasib Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bisa diramal. Kalau bisa diramal berarti serupa dengan makhluk, ada gejalanya deh. Maka di sini siapa mendatangi peramal, menanyakan sesuatu, selama 40 malam sholatnya tidak diterima. Siapa mendatangi petenung, ya tukang tebak juga, fasaddaqu bima yaqul, dia membenarkan apa perkataan arrafan kahinan, dia telah mengingkari syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua sebaliknya, yaitu makhluk disifati dengan sifat al-khaliq. Makhluk apapun, manusia super apapun, malaikat seperti apapun, ya kalau mempunyai sifat al-khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contoh berikut, punya keyakinan yang menunjukkan seperti itu, mempercaya ada orang yang secara mandiri mengetahui hal waib. Kadang-kadang orang yang dianggap wali mengetahui hal waib, ya. Ada orang yang mempercayai orang itu bisa tahu hal-hal sebelum terjadi. Kalau itu diyakini dan disimpan dalam hatinya, berarti dia telah melanggar, ya, bertentangan dengan ayat Quran. Nabi pun harus mengatakan seperti ini. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu binal khairi wa ma masyan yasu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kalau aku mengetahui hal waib, niscaya aku akan memperbanyak kesuksesan dan aku tidak akan ditimpa oleh kemalangan musibah seperti perang Uhud yang kalah. Ya. Kami hanyalah sebagai memberi peringatan dan menyampaikan berita gembira untuk yang beriman. Di ayat berikutnya lebih menegaskan lagi Allah. Qul, katakan Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada di langit dan di bumi makhluk apapun, siapapun yang mengetahui hal waib kecuali hanya Allah. Secara mandiri, kalau dengan bantuan jin mungkin saja, tapi terbatas pengetahuannya. Juga dilarang percaya, contohnya percaya azimat. Bisa begini, bisa jualan, bisa laku, bisa laris, atau benda tersebut hanya sebagai khasiat yang berkhasiat hak-hak Allah. Ya. Benda sebagai berkhasiat hak Allah hanya sebagai penyebab takdir. Artinya begini, kadang-kadang orang kan masih mengelak begini untuk agar orang bisa menerima. Sebenarnya azimat ini tidak punya kekuatan apa-apa, semua datang dari Allah. Dengan dalil wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hanya saja takdir Allah semua ditakdirkan
oleh Allah, hanya saja ini sebab takdir Allah. Kalau takdir bisa disebabi, maka pemilik takdir bisa disebabi juga. Ini sama dengan mensifati Allah dengan sifat makhluk, ya, makhluk. Al-Khaliq disifati dengan sifat makhluk, sama dua-duanya. Baik azimat dianggap bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan keberuntungan atau menolak kesialan, ini sifatnya Allah. Tidak boleh. Atau sebagai sebab. Kalau sebagai sebab berarti Allah disifati dengan sifat makhluk. Dua-duanya bisa mengambil dalil ini. An Uqbah bin Amiril Juhani anna Rasulullah aqbala ilaihi rahdun. Ini sudah pernah disampaikan ayatnya. Rasulullah kedatangan 10 orang berbaiat kepada Rasul untuk masuk Islam. Tetapi Rasul hanya membaiat yang ke-9, 9 orang. 1 ditinggalkan. Sahabat bertanya ke Rasulullah, kenapa Rasulullah kok ditinggalkan itu? Qala, Rasulullah menjawab, karena dia memakai azimat. Rasulullah memasukkan tangannya kemudian mengambil azimat dan membuangnya. Fabay'ah, dan membaiatah Rasulullah kepada 1 orang. Sampai akhirnya diakhiri dengan sabdanya, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa memakai atau mengalungkan, menggantungkan azimat, dia telah benar-benar syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman uluhiyah. Ilahun artinya yang disembah. Kalau Rabbun, Tuhan, pencipta, pemelihara, dan pengatur. Pencipta, penguasa, pengatur. Tempat kita kembali, Rabbun namanya. Kemudian ditauhidkan, ya. Iman dengan mengesahkan Allah. Dengan la rabbah illallah, tidak ada Tuhan pencipta, penguasa, pengatur kecuali Allah. Yang kedua, ilahun. Ilahun artinya sesembahan, yang disembah. Kemudian diesakan dengan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pernyataan ini menuntut kita 2 hal berikut, sama dengan tadi. Melarang 2 hal berikut. 1, harapan dalam ibadah bercabang. Harapan bercabang dalam ibadah berarti membagi ibadah itu kepada selain Allah. Atau berlindung nasib, atau merendahkan diri, memperlakukan makhluk layaknya Allah. Syirik, ya. Karena menghubungi selain Allah lewat jalur ibadah sama dengan mengibadahi dia, mempertuhan yang bersangkutan. Dengan kalimat lain ini, pelaku ibadah tersebut tidak mengesahkan Allah. Tuhannya bukan cuma 1 berarti. Karena ibadahnya dibagi 2. Yang diibadahi bukan hanya Allah, tapi juga yang lain. Maka dia syirik. Jadi pelanggaran harapan dalam ibadah yang seharusnya wajib hanya kepada Allah, dia dibagi kepada yang lain dengan mempercabangkan harapan. Maka hati-hati ketika kita ke kuburan yang dikeramatkan, yang diagungkan, ini indikasinya sangat kuat. Walaupun tidak merasa, bahkan tidak mengaku, tapi bisa ditegaskan. Orang yang memilih kuburan, dia bergantung harap kepada yang dikubur sana, di samping kepada Allah. Mari kita cermati kaum musyrikin yang seperti itu dalam ayat berikut. Tadi sudah disebutkan. Maka di hadits qudsi yang sering dibaca, ana auna syuraka iminas syirki. Kalau diartikan bebas, aku sama sekali tidak suka digandeng-gandeng. Kalau ibadah sudah wilayah Allah, tidak boleh memasukkan yang lain
dalam konteks ibadah, dalam lingkup ibadah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Sudah sering ya. Siapa mengamalkan satu amalan peribadatan, dia masih menggabungkan lain aku kepada aku. Wong konteksnya sudah ibadah, sudah wilayah Allah, kok masih harapan kepada yang lain lagi. Berarti memasukkan makhluk kepada dalam lingkup ibadah. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, syirik. Oleh karena itu Rasulullah mencegah kuburan jangan ditembok, jangan diduduki, dan jangan dibangun karena akan dianggap keramat, dianggap lebih dari yang lain. Kalau sudah dianggap lebih dari yang lain, kemudian digantungi harapan. Karena pengalaman telah membuktikan bahwa umat Nabi Nuh, umat Rasul pertama, syiriknya disebabkan oleh kematian ulama, kematian orang-orang yang disayangi dan dikagumi. Maka sampai-sampai di hadis yang lain, la taj'alu qabri idan, kata Rasulullah. Jangan kalian jadikan kuburan aku sebagai acara lebaran hari raya. Artinya mengadakan ibadah kepada Allah di kuburan itu secara rutin waktunya, berkumpul bersama, saling tegur sapa di situ, kemudian beribadah dan makan minum di situ. Itu dilarang. La taj'alu qabri aidan. Artinya kalau orang sudah membangun kuburan, dia sebenarnya telah mendorong orang lain yang tidak tahu kuburan itu, artinya syirik, menyiapkan syirik masa depan. Berarti dia membuat sarana kesyirikan jangka panjang. Betapa dosanya orang itu kelak bertanggung jawab di hadapan Allah karena tidak ada dalil dalam agama untuk mengistimewakan suatu kuburan dari kuburan yang lain. Bahkan kubur Nabi tidak ada. Fazuru qabron Nabi tidak ada. Sama kuburan. Dan doa itu bisa dipanjatkan kepada Allah dimanapun, kapanpun tempatnya. Kalau kita mengacu ketika Mi'raj Rasulullah SAW ke atas langit, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua dengan Nabi Isa. Coba, dulu matinya Nabi Adam di mana? Kan di bumi. Tapi ketemunya kok di langit. Artinya di alam barzah tidak punya tempat seakan-akan. Kalau kita analogikan alam barzah, alam gaib sama dengan alam sinyal. Kita duduk di sini dan bisa berbicara dengan siapapun tanpa batas. Bisa ke Amerika, bisa ke Mekah, ke Jepang. Kita bisa bicara tanpa batas. Seperti itu kira-kira gambaran. Jadi harapan dalam ibadah tidak boleh bercabang. Kalau harapan bercabang dalam ibadah sama dengan memberi ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, tuntutan iman uluhiyah yang kedua, taat dalam ibadah. Sebab yang berhak diibadahi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka taatnya tidak boleh kepada yang lain. Kalau taat kepada Allah, apa saja yang ditaati? Ini taat dalam ibadah ialah taat dalam hal nama amalan. Di dalam agama nama amalan ya, penting ini. Oleh karena itu secara otomatis kita bisa mengatakan di dalam agama Islam tidak ada nama peringatan, tidak ada nama selamatan. Yang ada nama dalam rukun Islam apa? Salat. Salat sebenarnya adalah doa. Tapi kalau orang niatnya berdoa lewat sholat tidak boleh karena sudah punya nama. Inilah. Jadi
Kalau suatu amalan mandiri punya nama itu tidak pernah diajarkan Nabi, secara otomatis itu dilarang. Ya. Jadi harus taat apakah nama itu ada diajarkan Nabi. Yang kedua, penetapan waktu fadilah, waktu yang utama itu harus datang dari Allah. Tempat yang istimewa, cara yang paling utama, bilangan batasan tertentu. Kita ambil contoh saja. Rasulullah lahir dan wafat pada hari Senin. Coba, apakah dengan lahirnya junjungan manusia terbaik teragung hari Senin secara otomatis harinya bisa jadi Sayyidul Ayyam? Tidak, Sayyidul Ayyam tetap hari Jumat. Demikian juga, apakah dengan bulan Rabiul Awal Nabi lahir pada saat itu secara otomatis menjadi bulan hurum? Tidak. Ya. Bulan hurum tetap. Jadi penentu, ya, penetapan waktu ibadah atau tempat fadilah, cara bilangan tertentu dalam konteks ibadah harus hanya Allah. Kalau Rasul berarti kepanjangan tangan dari Allah, seakan-akan gitu. Kalau Rasul artinya yang menyuruh juga Allah. Jadi penentuan dari sana, tidak boleh menetapkan sendiri. Oleh karena itu Pondok Pesantren Darussalah tidak meliburkan santrinya pada Rabiul Awal karena menilai di masyarakat ada kesalahan penetapan bulan hurum. Ya. Di masyarakat dua ya ketetapan seakan-akan mau tua karena ngade dalam masalah agama. Ya, ipakuan yang Quran kan orang netepaki amalan atau buat tempat istijabah, bekto istijabah, bekto seutama tanpa izin dari Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan yang menetapkan syariat untuk mereka dalam agama tanpa seizin Allah? Kan disinggung itu. Coba di kita kan bulan Dzulqa'dah disebut dengan bulan di masyarakat bulan takepe, bulan sial. Berarti bulan jelek. Rabiul Awal bulan agung. Berarti bulan hurum. Ini kan kesalahan fatal, dibiarkan. Nah, pondok pesantren yang meliburkan dikhawatirkan sebagai dukungan moral terhadap penetapan yang salah tadi. Padahal sudah takut terlalu panjang ya. Bulan Dzulqa'dah justru di dalam agama bulan hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Rajab, bi Ramadan lah. Ini bulan hurum dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah, jangan dipindah. Sedangkan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah bulan biasa, bukan bulan sial, juga bukan bulan hurum. Sebab artinya bulan hurum adalah ibadah pada waktu itu besar pahalanya. Perhatian Allah lebih. Sebaliknya di dalam agama tidak ada sial, waktu sial tidak ada. Sial tidaknya suatu waktu dinilai, dipandang oleh isi di dalamnya. Sekarang Sayyidul Ayyam hari Jumat, hari yang paling istimewa dalam agama. Kemudian kita bermaksiat di hari itu, maka untuk kita yang bersangkutan hari Jumat hari sial. Karena isinya, bukan waktunya. Kalau waktunya harus Allah yang menentukan. Ayo kena, sepenting kanca harus tahu. Tapi tidak ada yang boleh menetapkan amalan. Kalau amalan tidak pernah diajarkan Rasul, amalan mandiri yang punya nama, contohnya cocokan, holan, rokat, mauludan, lebaran ketupat, malaman selekor, malaman petolekor, selamat dan kandungan, Pak Bulan, petong bulan. Semua itu adalah
amalan di luar syariat. Kalau dibuat ibadah mencari pahala dan ridho Allah lewat nama itu, maka secara otomatis dia telah beribadah dengan amalan bid'ah. Amalan bid'ah. Untuk mengetahui amalan itu syariat atau bid'ah, coba ini baca. Apa saja yang diberikan oleh Rasul atau yang diperintah Rasul, fakhudu, ambillah itu amalan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka hentikan. Ini berarti perintah dari Allah. Dari Rasul apapun terima oleh kamu. Yang diperintah Rasul lakukan, dilarang Rasul hentikan. Sebab itu datang dari aku. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang diperintah Nabi secara langsung apa? Ini. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja kepada sahabat panjang umur dari kalian kelak akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Sekarang ini sudah waktunya seperti itu. Kalian akan menyaksikan banyak pendapat yang kontradiktif. Ada yang boleh, ada yang tidak, kata yang satunya. Golongan yang lain membolehkan. Di saat itu solusi dari Nabi ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Maka kalian harus mengikuti amalanku dan amalan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ini amalan yang punya nama. Tadi sudah disampaikan. Nama solat sebenarnya solat itu luwatan ad-doa ya. Doa, tapi namanya solat. Dengan nama itu solat duhur. Maka ada istilah takrin takyin. Ya. Harus bergandengan dengan Allahu Akbar, takyin menentukan solat apa itu. Duhur, asar itu namanya. Jadi orang beribadah dengan nama. Kalau ada ajaran di luar ajaran syariat, tapi ada nama, berarti amalan itu yang dilarang dalam agama sebagai amalan ibadah, yaitu amalan bid'ah. Nabi tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Sejauh itu perintah atau rekomendasi dari Nabi. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa, amalanku dan amalan khalifah, pegang. Wa'addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah, ya, digigitlah dengan gigi geraham aja. Kemudian dilanjutkan dengan larangan Nabi. Kalau tadi kan yang datang dari Nabi, terimalah, ambillah. Yang dilarang Nabi ini, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru. Apa hal yang baru? Amalan di luar amalan dia, berarti baru. Di zaman Nabi tidak ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya yang baru itu bid'ah namanya. Wa kullah bid'atin atau wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah tersesat. Wa kullu dolalatin finnar. Ya. Maka di sini dijelaskan semua atau setiap bid'ah yang berupa amalan mandiri tadi adalah dolalah, tersesat. Semua tersesat. Tidak ada bid'ah hasanah kecuali secara luwatan. Secara luwatan adalah semua di zaman Nabi yang tidak ada, baik berupa amalan maupun di luar amalan, yakni amalan maupun tujuan. Tujuan maupun sarana, fasilitas. Secara bahasa seperti kaidah ilmiah. Ilmu sorob di zaman Nabi tidak ada, itu bid'ah secara luwat. Tapi itu sudah tercakup dalam sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yaitu yang bersifat duniawi ya.
Maka disebut dengan bid'ah idhofiyah lughawiyah. Bid'ah yang melekat pada amalan, ya. Pada amalan tertentu, amalan syariat, ada bid'ah di dalamnya. Maka disebut dengan bid'ah idhofiyah, hanya nebeng secara bahasa lagi. Atau yang bersifat duniawi. Contohnya, ketika ada salah seorang sahabat berjemaah kepada Nabi, setelah iktidal sami Allahu liman hamidah, dia di belakang Nabi membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lah ini kemudian ditanya oleh Nabi, siapa membaca tadi? Dia mengaku, kata Nabi, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berdesakan, berebut untuk menulis pertama. Siapa yang pernah? Nah ini kan, kalau dikatakan tadi sholat adalah doa, maka di dalam doa pujian kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, itu bagian dari sholat. Maka masuk di dalam lingkup sabda Nabi, man ahdasa fi amrina hada ma huwa minhu, bukan ma laisa minhu. Maka tasbih itu hamdan katsiran thayyib, bagian dari doa, pujian kepada Allah. Lah, amalan yang mandiri adalah sholat. Sholat tidak diganggu gugat, hanya di dalamnya berisi hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Apalagi ini ditakrir oleh Nabi, disetujui, karena tidak ada pelanggaran. Ya. Yang kedua, nikmatil bid'atu hadihi. Ini yang membuat Imam Syafi'i berani membagi bid'ah secara luwat. Karena ada sabda ini, tidak mungkin Sayyidina Umar membagi, katanya ya. Maka ini kan bertentangan dengan kullu bid'atin dhalalah. Coba kamu pikir. Karena dalam bahasa Arab sudah terbiasa setiap poin ilmu dipandang pertama secara luwatan, yang kedua secara istilahan, etimologi dan terminologi. Secara luwatan bisa dikategorikan nih, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap sholat tarawih adalah bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada menjadi satu di masjid, itu tidak ada. Setelah Nabi wafat, sholat tarawih itu, Nabi melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail selama berturut-turut selama 3 malam. Akhirnya Nabi tidak keluar, dikhawatirkan karena wahyu pada saat itu sedang turun. Dikhawatirkan nanti meningkat menjadi wajib, sedang umat Muhammad jelas tidak mungkin bisa melaksanakan sholat sebanyak itu kalau diwajibkan. Maka Nabi sengaja tidak keluar. Begitu Nabi wafat, di masjid orang ada yang berjemaah, ada yang sendirian, ada yang banyak pengikutnya, jemaahnya 5 orang, 7 orang, pokoknya amburadul ya, tidak karuan di dalam masjid. Prakarsa dari Sayyidina Umar menyatukan jemaah. Artinya secara luwat bisa dikatakan bid'ah, tetapi amalan mandirinya sudah ada tanpa diganggu gugat. Oleh karena itu masuk kategori ini tadi, bid'atun idhofiyah, karena yang dilakukan Sayyidina Umar hanyalah teknis penyatuan jemaah. Maka ini man ahdasa fi amrina ma huwa minhu. Ya. Jadi bid'ah tidak punya nama, katakan tidak punya nama, karena nama amalan mandirinya sudah ada. Maka ini masuk kategori bid'ah lughawiyah atau bid'ah yang bersifat duniawi. Ringkasnya, tauhid di Darussalam ini gabungan dari iman rububiyah dan iman uluhiyah. Iman rububiyah mengandung tuntutan 2, melarang Allah disifati dengan sifat makhluk, atau sebaliknya makhluk disifati dengan sifat al-khaliq, sifat Allah.
dalam keyakinan. Yang kedua, iman uluhiyah. Ini juga mengandung tuntutan dua, yaitu harapan dalam ibadah wajib hanya kepada Allah. Taat, yang kedua, taat dalam ibadah wajib hanya kepada Allah. Kalau taat dalam ibadah kepada Allah, ya, maka wajib mengikuti yang diajarkan, yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar harapan hanya kepada Allah, tetapi harapan bercabang, menyebabkan syirik karena membagi ibadah. Melanggar ketaatan dalam ibadah kepada selain Allah, yakni tidak ikut ajaran atau amalan yang diajarkan Rasulullah, menyebabkan jatuh kepada bid'ah dhalalah. Jelas ya. Jadi bid'ah tidak ada yang berbentuk amalan mandiri yang punya nama yang hasanah. Bid'ah hasanah bisa disematkan, bisa diberi cap kepada bid'ah lughawiyah dan bid'ah dunyawiyah. Seperti kata Imam Syafi'i, al bid'atu darbatani, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Ternyata Imam Syafi'i memberi contoh alasan bid'ah dibagi karena nikmatil bid'atu hadihi, ya. Sama artinya bid'ah yang bukan berupa amalan mandiri, tetapi melainkan bid'ah dalam lughat atau dalam yang bersifat duniawi ya.